Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Ibu Nisa. Oh ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu Nisa berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu. Ingat ya, jangan lupa tetap menggunakan masker dan selalu rajin mencuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Nisa akan memberikan materi untuk kalian anak-anak di rumah mengenai tema 3, subtema pertama, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami panjang pendek bunyi dengan simbol secara cermat. Nah, anak-anak, simak video materi pembelajaran dari Ibu Nisa. Sebelumnya, anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Pastinya kalian sudah tahu ya alamat rumah kalian. Mengapa kita perlu tahu alamat rumah kita? Agar jika kita ditanya orang, kita dapat menjawab di mana letak rumah kita. Sekarang, coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar denah rumah Siti. Selanjutnya, simak bacaan dari Ibu Nisa. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut ini secara bersama-sama. Yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Coba anak-anak sekarang dilihat buku temanya, disimak. Kira-kira di sebelah kanan rumah Siti siapa? Benar, di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Dari denah tadi, kira-kira siapa? Iya benar, di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Sekarang nomor 3, di manakah rumah Siti? Yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Selanjutnya, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Coba tadi siapa yang masih ingat ongkos Siti ke sekolah? Benar, ongkos Siti ke sekolah Rp1.000. Anak-anak, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh beberapa uang logam. Yang pertama ada uang logam Rp100. Lalu bagaimana cara penulisannya? Caranya dengan Rp 100,00. Lalu dibaca dengan Rp100. Yang kedua ada uang Rp200. Lalu bagaimana cara penulisannya? Yaitu dengan cara Rp 200,00 yang dibaca Rp200. Lalu gambar yang ketiga adalah uang logam sebesar Rp500. Untuk penulisannya yaitu Rp 500,00
yang dibaca Rp500. Untuk gambar terakhir yaitu uang logam Rp1.000. Lalu bagaimana cara penulisannya? Jika ditulis Rp 1000,00 dibaca Rp1.000. Sekarang kita mencoba membandingkan pecahan uang. Di sini Ibu Nisa memberikan contoh menggunakan uang logam 1.000 dan uang logam 500. Kira-kira lebih besar mana nilainya antara 1.000 dengan Rp500? Cara penulisannya Rp 100,00. Yang kedua Rp 500,00. Hasilnya benar, hasilnya adalah lebih besar. Jadi Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Kemudian di sini Ibu Nisa akan memberikan contoh lagi nih anak-anak. Yang pertama ada uang logam Rp200. Lalu ada uang logam sebesar Rp500. Nah, kita akan membandingkan nilai pecahan uang tersebut. Cara penulisan uang Rp200 yaitu Rp 200,00. Lalu Rp500 Rp 500,00. Lalu kita bandingkan nih anak-anak. Uang logam Rp200 dengan uang logam Rp500. Benar, lebih kecil. Jadi Rp200 lebih kecil dari Rp500. Selanjutnya kita membandingkan pecahan uang dengan uang logam 100 dan uang logam 1.000. Penulisannya untuk uang logam 100 yaitu Rp 100,00 dan untuk uang logam 1.000 adalah Rp 100,00. Hasilnya lebih kecil, sehingga Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Sampai sini paham kan anak-anak? Mudah bukan? Mari kita bersama-sama mengurutkan pecahan uang berikut ini mulai dari yang terkecil. Yang pertama ada uang Rp200, lalu yang kedua ada uang Rp1.000. Selanjutnya uang Rp100. Nah, kita bandingkan nih anak-anak, mana uang logam yang nilainya terkecil. Benar, uang logam nilainya terkecil yaitu Rp100. Kemudian uang logam Rp200. Lalu yang terakhir Rp1.000. Nah, itu penjelasan dari Ibu Nisa. Mudah bukan anak-anak? Jika kalian kurang paham mengenai bagaimana cara mengurutkan pecahan uang dengan benar, kalian bisa menanyakan kepada Bu Nisa. Selanjutnya, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, anak-anak di sini kalian bisa belajar mengenai irama dan birama dengan tepuk tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T, maka itu adalah tepukan tangan. Tanda K menandakan hentakan kaki. Jadi TKK adalah tepuk tangan, hentakan kaki, dan hentakan kaki. KTT adalah hentakan kaki, tepuk tangan, dan tepuk tangan. Lakukanlah kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digunakan, seperti tek, tek, tong, kedua tek, tong, tek, dan yang ketiga prok, prok, tuk. Ingat, jangan keras-keras ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar tema 3, subtema pertama pembelajaran pertama ya anak-anak.
Sekian materi pembelajaran dari Ibu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.